Skynda mig nu så kanske vi ses redan idag. Det sägs ju att hjärnan arbetar snabbare när den faller. Halo teman-teman, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di A Man Called Ove. Disutradara oleh Hannes Holm dan dibintangi oleh Rolf Lassgård berdasarkan novel karya Fredrik Backman. Sebuah film motivasional yang mengisahkan perjalanan hidup seorang kakek tua bernama Ove yang senantiasa berusaha bunuh diri namun selalu terhalangi. Inilah A Man Called Ove. Ove membeli seikat bunga untuk dibawa ke makam istri tercintanya, Sonia, seperti biasanya. Sebelum berangkat kerja, setiap pagi Ove berkeliling kompleks sendirian untuk membereskan hal-hal yang berantakan. Sampai hari ini, Ove bekerja di sebuah pabrik roda kereta api yang sama selama 43 tahun. Dan baru kali ini manajer memanggilnya ke kantor. Ove langsung dapat menangkap maksud basa-basi mereka untuk memensiunkannya. Tanpa banyak kata, Ove pun langsung pergi keluar. Ia kembali ke makam Sonia dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Lalu ia pun pulang, mengarduskan barang, memutus layanan telepon dan berdandan. Ia mendekati tali gantung yang dibuatnya sendiri. Sejenak melihat foto Sonia, lantas menaiki kursi dan mengalungkan tali bersiap bunuh diri untuk menyusul kekasihnya. Namun rupanya terdengar keramaian sehingga ia terpaksa keluar. Ove memarahi tetangga barunya karena kendaraan dilarang melintas di pemukiman. Akhirnya Ove pun terpaksa membantu mereka yang tidak tahu memundurkan mobil dengan benar. Setelahnya ia bergegas kembali ke rumahnya untuk kembali bunuh diri. Namun di luar makin banyak orang. Keesokan harinya, Ove mendapat gerobak yang ditaruh secara serampangan milik tetangga barunya. Ia pun memukul-mukul gerobak tersebut membangunkan pemiliknya. Kemudian kembali mengelilingi kompleks. Di garasi warga, dua anak muda meminta sepeda yang diamankannya karena diparkir tidak pada tempatnya. Namun Ove tidak memberikannya. Ia pun kembali berjalan. Tiba-tiba sebuah mobil putih melintas. Ove pun meneriakinya untuk berhenti dan memarahinya karena melintas di pemukiman. Kemudian ia diberitahu oleh tetangganya sesama lansia bernama Anita, istri Rune, bahwa mereka dari pemerintahan. Ove berkata bahwa siapapun tamunya harus parkir di garasi tamu. Setelahnya Ove kembali lagi ke makam Sonia. Ia berkata bahwa mungkin ia dapat bertemu dengannya hari ini. Ove pun pulang dan kembali bersiap. Kali ini ia menutup jendela, lalu naik ke kursi dan memasukkan kepalanya ke gantungan. Namun tiba-tiba bel berbunyi berkali-kali. Ove terpaksa turun dan membuka pintu. Rupanya tetangga barunya, sepasang suami istri bernama Patrick dan Parvane, bersama dua anak perempuan mereka memberikannya makanan dan minta maaf soal gerobak. Patrick juga berkata bahwa ia hendak meminjam tangga. Dengan ekspresi enggan, Ove memberikannya. Lalu Anita datang. Ia meminta Ove untuk membantu memperbaiki mesin pemanas di rumahnya. Namun Ove tidak mau. Anita kemudian menjelaskan kepada Parvane bahwa dulu Ove adalah ketua asosiasi warga. Namun Dewan Kota kemudian menggantikannya dengan Rune, suaminya. Patrick mengambil sesuatu dari gudang. Anita melarangnya karena itu milik Sonia. Ove yang mendengar nama Sonia disebut kembali marah dan mengusir mereka semua. Ove pun kembali masuk. Ia duduk melihat foto Sonia dan mencium bajunya. Selintas kenangan lantas muncul. Saat itu Sonia kekasihnya memanggil Ove untuk melihatnya menyusun buku-buku di rak yang baru dibuatkannya. Ove pun tersadar dan kembali bergegas memasang gantungan di leher dan menendang kursinya. Kenangan kembali memenuhi kepalanya. Di gereja, ibunya meninggal saat Ove masih kecil, sehingga tinggallah ia berdua dengan ayahnya yang tidak banyak bicara. Setiap pulang dari sekolah, Ove senantiasa mengunjungi ayahnya yang bekerja di perusahaan kereta. Hingga suatu ketika Ove hampir saja ditabrak. Ayahnya pun untuk pertama kalinya memeluk Ove dengan sangat erat. Saat itu Ove jadi teringat ibunya.
Suatu hari, Ove membantu menyapu di kereta, lalu ia menemukan dompet yang tertinggal. Tom, teman kerja ayahnya, merebut dompet tersebut. Ove merebutnya kembali. Tom lantas mengancamnya. Ove yang masih kecil hanya bisa memejamkan mata hingga ayahnya datang. Ayahnya membebaskannya terhadap dompet tersebut, namun Ove lebih memilih mengembalikannya kepada pemiliknya. Sepulangnya di atas sepeda, ayahnya berkata bahwa kejujuran adalah perilaku terbaik, meski kadang butuh pengorbanan. Ayahnya kemudian mengajaknya bercanda. Saat Ove besar, ia menunjukkan hasil ujian interview kerja kepada ayahnya. Nilainya yang bagus membuat ayahnya begitu bangga. Ayahnya pun menunjukkannya kepada teman-temannya. Ove sangat puas melihat ayahnya bahagia. Namun tiba-tiba sebuah kereta menabrak ayahnya. Tali terputus, Ove terjatuh ke lantai dan terbatuk-batuk. Ove pun memarahi toko yang menjual tali tersebut. Kemudian pergi lagi ke makam Sonia. Ove tiduran di sana hingga beberapa lama. Sepulangnya, Ove memakan makanan yang diberi oleh Parvaneh dan Patrick, lalu pergi ke rumah Rune dan meminta selang miliknya yang dipinjam oleh Anita. Sekalian Anita memintanya untuk memperbaiki pemanas. Ove pun melakukannya ditemani oleh Rune di atas kursi roda yang tidak dapat bergerak dan berkata apa-apa. Ove yang sudah berdandan pergi ke mobilnya di garasi kompleks. Sementara Parvaneh yang memegangi tangga Patrick menemukan wadah makanan yang ia berikan kepada Ove dengan tulisan terima kasih. Ove menyambungkan selang tersebut dari knalpot ke dalam mobilnya, lalu menutupnya dengan rapat, lantas menghidupkannya. Kenangan kembali menyeruak. Setelah kematian ayahnya, Ove bekerja di tempat ayahnya. Namun Tom yang masih dendam bersama anak buahnya hendak merebut jam tangannya. Ove pun terpaksa membela diri dengan memukulnya. Suatu malam, Ove terbangun oleh rumah tetangganya yang kebakaran. Ove memberanikan diri masuk sendirian untuk menyelamatkan penghuninya yang terkepung api. Namun rupanya rumahnya juga terbakar. Ia pun berlari pulang dan meminta pemadam untuk mematikan api. Namun seseorang dengan kemeja putih dari pemerintahan melarang pemadam menyemprotkan air, hingga rumahnya hancur tak tersisa. Ove pun terpaksa tidur di kereta saat malam hari. Saat terbangun, kereta sudah berjalan dan seorang wanita duduk dan tersenyum di hadapannya. En timme ungefär. Så. Jag läser Mästaren och Margarita. Petugas kereta datang meminta tiket, namun Ove sudah tidak punya apa-apa. Wanita tersebut lantas membayarkan tiketnya. Ove berjanji kepadanya bahwa ia akan melunasinya. Wanita tersebut berkata bahwa ia percaya kepadanya sambil tersenyum. Ketika kereta berhenti, Ove pamit turun. Namun wanita itu kemudian memanggilnya dari jendela karena tas Ove tertinggal. Wanita bernama Sonia itu tak melepaskan pandangan dan senyumnya hingga kereta kembali berangkat, membuat Ove terkenang sendirian. Sejak saat itu, setiap jam 7.30 Ove naik kereta, namun hingga 3 minggu ia tidak bertemu Sonia. Hingga akhirnya ia melihatnya kembali duduk di tempat yang sama. Ove pun mengembalikan uangnya, namun Sonia menolak dan memberikan saran untuk makan malam bersama. Ove langsung setuju. Malam itu Sonia datang. Karena gugup, Ove tidak dapat berkata-kata. Ia hanya mampu berkata bahwa ia bekerja sebagai pembersih kereta dan rumahnya habis terbakar. Ia pun pamit untuk pulang. Namun saat Ove berdiri, Sonia langsung menciumnya. Hingga 2 tahun setelahnya, Ove lulus sebagai insinyur. Di dalam mobil dengan tegang dan malu, Ove mengajak Sonia menikah. Sonia pun menyetujuinya. Suara ketukan di pintu garasi membuat Ove terbangun dan terbatuk-batuk. Ia keluar dari mobil dan membuka pintu garasi dengan kasar hingga mengenai hidung Parvaneh hingga berdarah. Parvaneh memintanya untuk mengantar ke rumah sakit karena Patrick jatuh dari tangga. Karena Parvaneh tidak bisa mengendarai mobil, Ove terpaksa mengantarkannya. Di rumah sakit, Parvaneh menitipkan 2 anaknya kepada Ove yang lantas memintanya untuk membacakan mereka cerita dengan suara pendongeng. Ove pun melakukannya membuat mereka tertawa-tawa.
Sepulangnya, dua anak Parvaneh memeluk Ove sebelum berpisah. Keesokan harinya, Ove pergi ke stasiun kereta untuk bunuh diri. Ketika kereta mendekat, seorang lelaki tiba-tiba jatuh ke rel. Tidak ada yang berani menolongnya. Ove pun cepat turun dan mengusungnya, lalu diam di sana. Orang-orang menjadi panik karena kereta sudah sangat dekat. Ove jadi ingat ketika ia masih kecil. Ia pun segera naik dan pergi. Sepulangnya, Parvaneh memanggilnya dari jendela dan menunjukkannya gambar anaknya yang menggambar Ove sebagai satu-satunya dengan warna. Lalu mereka mendengar suara kucing dan mendekatinya di dekat pintu rumah Ove. Parvaneh yang kasihan melihatnya kedinginan lantas menggendongnya dan meminta Ove membukakan pintu rumah. Lalu Jimmy, anak Rune, datang dan menghangatkan kucing tersebut dengan tubuhnya. Jimmy berkata bahwa ia alergi terhadap kucing. Begitu pula dengan Parvaneh, sehingga Ove terpaksa harus merawatnya. Ove pun membawanya ke makam Sonia. Ketika hendak tidur, Ove melihat anak-anak Parvaneh di jendela rumahnya. Ia pun menggodanya. Ia jadi teringat ketika Sonia berbicara soal anak. Ove berkata bahwa ia takut tidak bisa menjadi ayah yang baik. Sonia lantas memberikan jarinya untuk digenggam. Paginya, di garasi, Ove dikejutkan oleh Parvaneh yang sedang belajar mengendarai mobil dengan seseorang. Siangnya, Ove pun mendatangi rumah Parvaneh dan berkata bahwa ia bersedia mengajarinya mengemudi. Parvaneh sangat senang dan memeluknya. Parvaneh pun belajar mengemudi. Di lampu merah, ia terlambat berhenti. Ketika hijau, ia tidak kunjung berangkat, sehingga mobil di belakangnya membunyikan klakson bertubi-tubi. Ove menjadi kesal dan keluar. Ove memarahinya karena tidak memerhatikan tanda belajar mengemudi. Ia pun kembali masuk dan berangkat. Keduanya berhenti di sebuah restoran tempat biasanya Ove memakan kue dengan Sonia. Ove juga bercerita perkenalnya dengan Rune. Saat itu, seorang anak mengendarai motor di kompleks. Ove dan Rune mengejarnya. Keduanya mempunyai pikiran yang sama dalam membangun ketertiban kompleks. Ove kemudian dipilih sebagai ketua asosiasi warga dengan Rune sebagai wakilnya. Hingga suatu ketika mereka menemukan perbedaan soal pilihan mobil. Awalnya mereka mengabaikannya, namun akhirnya menjadi perselisihan dan putus kontak. Tiba-tiba posisi Ove sebagai ketua diganti oleh Rune. Hingga Ove sudah bosan dan ingin mengakhiri permusuhan. Namun Rune malah menunjukkan mobil barunya yang mahal. Ove kembali kesal dan sampai sekarang tetap tidak saling bertegur sapa. Sepulangnya, Parvaneh meminta kesediaan Ove untuk menjaga anak-anaknya selagi ia dan Patrick ikut ujian SIM. Keduanya pun berangkat. Ove lantas menemani anak-anak Parvaneh. Saat itu ia melihat sebuah mesin yang rusak di dapur. Ketika pulang, Patrick dan Parvaneh dikejutkan dengan dapurnya yang sudah rapi. Ia pun menemui Ove yang menemani anak tertuanya bermain game, sedangkan adiknya tertidur di pangkuannya. Di hari yang lain, anak muda yang pernah menemuinya di garasi sedang mengantarkan koran. Ove mengingatkannya soal kecerobohannya memarkir sepeda sembarangan. Anak muda itu berkata bahwa ia adalah murid Sonia yang tidak pernah menganggapnya bodoh meski saat itu ia belum bisa membaca. Ia pun pergi. Ove memanggilnya dan menanyakan akan ia apakan sepeda tersebut. Anak muda tersebut menjawab bahwa ia akan memperbaikinya dan mengembalikannya kepada teman wanitanya yang mungkin bisa senang dan menerimanya sebagai pacar. Ia pun pamit pergi. Ove kembali mengunjungi makam Sonia dan menceritakan murid laki-lakinya itu. Setelahnya, ia pun pergi ke garasi. Ditemani oleh kucingnya, Ove memperbaiki sepeda anak muda itu. Lalu bersama Parvaneh membawanya ke tempat anak muda itu bekerja dan mengembalikannya. Ketika pulang di garasi, ia melihat sebuah mobil yang diparkir melebihi garis. Ove pun memarahinya. Seorang wanita keluar. Ia berkata bahwa ia adalah wartawan dan ingin meliput Ove karena telah menyelamatkan orang di stasiun kereta. Ove tidak mengaku dan tidak mau. Ove pun keluar dan menutup pintu garasi selagi wartawan tersebut berada di dalam. Parvaneh yang mengetahui langsung membukakan pintu garasi tersebut. Di jalan kompleks, Parvaneh tertawa-tawa soal tindakan Ove membuat Ove juga ikut merasa lucu dan juga tertawa. Lalu Parvaneh menawarkan diri untuk membantunya merapikan barang-barang Sonia.
Namun Ove marah dan membentaknya karena tidak mau kehilangan ingatan tentangnya. Tiba-tiba mobil putih melintas lagi. Ove langsung menghadangnya dan memarahinya untuk yang kedua kalinya. Laki-laki dari pemerintahan di mobil tersebut keluar dan mengucapkan perkataan yang menyinggung Sonia soal kecelakaan dan surat-suratnya kepada pemerintah. Lalu ia pun pergi. Ove masuk dengan sangat kesal ke rumahnya. Parvaneh mengejarnya dan memanggil-manggilnya dari pintu yang terkunci. Ove menangis. Sonia pernah berkata bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Mata Ove menjadi berkaca-kaca. Ia pun langsung membuat ranjang bayi. Malam itu, Ove menyalakan radio dan menutup ruangan dengan plastik, lantas menodongkan shotgun ke kepalanya. Saat ia akan menembak, bel rumah berbunyi. Ove pun keluar dengan kesal. Di sana, anak muda dengan temannya berdiri, memintanya untuk memberikan tumpangan tempat tinggal bagi temannya yang diusir oleh ayahnya. Ove tidak tega untuk menolaknya. Paginya, Ove terbangun oleh suara dari dapur. Anak muda bernama Mirsad tersebut menyiapkan kopi dan spaghetti untuk Ove. Setelahnya, ia pun ikut Ove berkeliling kompleks. Jimmy yang melihat mereka juga ikut berkeliling. Keduanya mengikuti apa yang Ove lakukan. Jimmy kemudian memberitahu Ove bahwa Rune akan dipindahkan besok oleh orang pemerintahan ke rumah perawatan. Meski Anita tidak mau berpisah, Ove jadi marah karena tidak dimintai tolong. Setelah mengunjungi makam Sonia, Ove langsung menemui Anita dan meminta dokumen-dokumen Rune dengan wali kota untuk menolongnya. Karena layanan telepon di rumahnya sudah ia putus, ia pun meminjam telepon milik Parvaneh. Ove memarahi semua dewan kota, namun mereka memutus teleponnya. Ia pun duduk. Parvaneh dengan pelan-pelan berkata bahwa tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Namun jika Ove merasa tidak perlu bantuan, maka ia mempersilahkannya pulang. Ove menjadi terdiam, kemudian bercerita soal Sonia. Sebelum melahirkan, Ove dan Sonia berjanji untuk melakukan perjalanan berdua menaiki bis ke Spanyol untuk liburan. Mereka menikmatinya dengan begitu menyenangkan. Hingga waktu pulang tiba. Di atas bis, Sonia ingin Ove merasakan tendangan bayi mereka di perutnya. Ove pun langsung pamit ke toilet dan meneteskan air mata. Tiba-tiba, bis bergoncang. Ketika sadar, Ove penuh darah di kepalanya langsung mencari Sonia ke dalam bis yang berasap dan terbalik. Di rumah sakit, Ove menemani Sonia yang tidak sadar selama seminggu. Dokter berkata bahwa Sonia tidak bisa diselamatkan. Namun Ove tidak percaya dan terus menunggunya. Hingga tangan Sonia bergerak, ia pun sadar dan menangis di pelukannya. Sonia menjadi lumpuh dan keguguran. Namun Ove tidak putus asa. Ia menggendong Sonia ke kampusnya setiap masuk kelas, hingga Sonia berhasil mendapat gelar dengan nilai yang tinggi. Namun sangat sulit bagi disabilitas untuk mendapat pekerjaan. Setiap sekolah menolak Sonia untuk mengajar. Ove pun menyurati pemerintah dan instansi pendidikan soal ide ramah disabilitas demi keadilan. Namun tak ada yang peduli. Di malam yang hujan, Ove nekat membangun jalan kursi roda sendirian di satu sekolah agar Sonia dapat mengajar. Berkat kesabaran dan kepedulian Sonia, semua muridnya menjadi lulusan yang hebat dan membanggakan. 6 bulan yang lalu ia meninggal karena serangan kanker, dan Ove berjanji untuk menyusulnya. Hon kämpade för det som var gott. Keesokannya, Anita didatangi oleh pemerintahan untuk memindah Rune. Anita berusaha menghalangi mereka. Kemudian dari dalam rumah Anita, Ove dan teman-temannya keluar. Wartawan yang pernah menemui Ove di garasi mendekat dan berkata kepada orang pemerintahan tersebut bahwa ia mempunyai data tindakan-tindakan korupsinya. Lelaki itu menjadi gentar dan pergi. Mengetahui hal itu, Rune pun tersenyum. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba Ove jatuh di jalan. Di rumah sakit, dokter berkata kepada Parvaneh bahwa Ove akan sembuh. Parvaneh sangat senang mendengarnya. Di hari syukuran kelahiran anak Parvaneh, Ove menghadiahinya ranjang bayi miliknya. Ove lantas menidurkan bayi tersebut di sana yang tersenyum kepadanya. Ove juga memberikan hadiah kepada anak tertua Parvaneh dengan iPad.
dan mengajaknya jalan-jalan seperti dulu ia bersama ayahnya. Musim dingin pagi itu, Parvaneh curiga karena sudah siang, namun Ove tidak bangun. Ia pun berlari ke rumah Ove dan melihat Ove yang tidur dengan kucingnya tanpa nafas. Ove menyisakan surat yang dibacanya dengan berlinang air mata. Di hari pemakaman Ove, gereja penuh oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Ove bangun di kereta yang sudah berjalan, melihat Sonia duduk di sana. Sonia mengulurkan jarinya untuk digenggam. Film selesai. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.